Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan percaya bahwa kasih Tuhan Yesus senantiasa kekal kini dan sepanjang masa memberkati kehidupan kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Jumat 29 Januari 2021, dan hari ini didasarkan dari Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan tema, keseimbangan hidup surgawi dan dengan duniawi. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas setiap anugerah, rahmat, berkat, dan pertolongan-Mu. Kami diberikan hidup baru, kekuatan, dan topangan. Dalam masa pandemi ini, kami sudah melewati kurang lebih 10 bulan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa sekalipun di antara kami berlelah dan merasa terjepit, tetapi kami senantiasa dimampukan untuk kemudian mengucap syukur. Oleh karena itu Tuhan, kami mengingat kembali atas setiap perjalanan kami di masa pandemi ini, bahwa memang Engkau hidup dan menghidupkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kebenaran yang hendak kami renungkan bersama dari Mazmur 111. Kiranya berkat kasih dan kemurahan-Mu yang kembali memberikan kami semangat, topangan, dan kebangkitan iman kami. Supaya kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang menyatakan seterusnya dan selamanya, memberikan anugerah kuasa dan mujizat atas kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dan di dalam-Mu Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun atas setiap dosa, pelanggaran, dan kesalahan kami. Kuduskan melayakan melalui pengampunan-Mu ya Tuhan. Kepada-Mu Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan dengan percaya, dengan berserah dan bersyukur. Amin. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat pertama sampai dengan ke-10, kebajikan Allah. Demikian sabda Tuhan. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umat-Nya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umat-Nya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabdanya. Berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema Renungan Mingguan Jumat 29 Januari 2021 adalah keseimbangan hidup, surgawi, dan duniawi. Salah satu media cetak nasional memberitakan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menembus 1 juta orang, yang mencerminkan pandemi makin tak terkendali. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM,
dimulai tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021 di sejumlah daerah di Jawa dan Bali, menunjukkan bahwa ada upaya yang baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka optimalisasi menekan wabah COVID-19. Informasi ini penting untuk membangun kesadaran akan kesehatan dan keselamatan diri kita bersama dengan lingkungan sekitar kita. Sekalipun pada sisi yang lain, tumbuh pula ketakutan dan kecemasan baru. Kenapa demikian? Dalam realitasnya, atau dalam kenyataannya, terasa bahwa wabah ini semakin dekat dengan kehidupan kita. Entah itu orang tua, anak, keluarga, saudara, teman, sahabat, tetangga yang sudah terpapar COVID-19. Terasa begitu dekat dengan kita. Bahkan di lingkungan Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo pun ada anggota-anggota masyarakat yang terpapar juga. Tema hari ini, keseimbangan hidup, surgawi dan duniawi. Menarik untuk kita renungkan bersama. Sebuah dialog antara karya anugerah Tuhan dan respon panggilan kita dalam kehidupan duniawi ini. Mari kita perhatikan ayat 1 sampai dengan ke-8, jadi bagian yang pertama. Sang pemazmur sedang berbicara atau berefleksi tentang perjumpaan atau pengalaman imannya bersama dengan Tuhan. Ia mengingat semuanya, baik itu perbuatan-perbuatan Tuhan, pekerjaannya, berkat atau rezeki, menemukan Tuhan yang pengasih, penyayang, yang selamanya, dan kebenaran Tuhan selalu dinyatakan. Kebenaran apa yang mau diutarakan oleh sang pemazmur? Bahwa ketika Tuhan berjanji, ia tidak mengingkari, bahkan menepatinya. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa pengalaman yang telah ia alami menjadikan ia percaya bahwa Tuhan hidup dan menghidupkan dirinya. Sehingga di ayat yang pertama, aku mau bersyukur, menunjukkan bahwa perjumpaan itu benar-benar menghidupkan dirinya. Tentu dalam perjumpaan ini tidak yang enak-enak saja. Kata perbuatan, kata pengasih, penyayang yang dikenakan untuk Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan campur tangan atas kehidupan sang pemazmur. Dan kemudian, frasa aku mau bersyukur. Di ayat ke-8, yang kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Ternyata sang pemazmur melihat dan merasakan bahwa pengalaman itu bukan berbicara sekali, temporer, tetapi kokoh teguh seterusnya dan selamanya. Terus-menerus terjadi dalam hidupnya, dalam pengalaman hidupnya, dan pengalaman yang akan ia jumpai ke depan dalam hidupnya. Untuk itu pesan pertama yang hendak kita terima adalah, mari kita dipanggil untuk memperjumpakan kembali setiap pengalaman kita dengan Tuhan. Seperti sang pemazmur, tentu kita ingat akan perbuatan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, bagaimana ia mengasihi, bagaimana ia menguatkan, bagaimana ia memberikan jalan keluar, bagaimana ia mengangkat kita dari keterpurukan kita, bagaimana ia hadir menyegarkan tubuh jiwa roh kita. Bagi mereka atau bagi kita yang saat ini merasa lelah, bosan, tak berdaya, kehilangan harapan, dan apapun itu yang telah terjadi di masa-masa saat ini, pemazmur juga menemukan dan merasakan itu, tetapi ia menghidupkan kembali pengalamannya. Untuk itu hidupkanlah kembali. Kenapa demikian? Seperti di ayat ke-8, kokoh untuk seterusnya dan selamanya dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Tuhan yang benar dan Tuhan yang jujur telah hadir dalam kehidupan sang pemazmur, maka Tuhan yang benar dan jujur itu akan menyatakan perbuatan kasih sayang, rezeki, berkat, kelimpahan itu juga atas kehidupan kita bersama.
Untuk itu percayalah, dalam saat-saat yang tidak menyenangkan menurut ukuran kemanusiaan kita, apalagi dalam masa PPKM ini, kiranya kita tetap menemukan kehidupan itu di dalam rahmat-Nya yang menghidupkan, karena Tuhan itu hidup. Yang kedua, kita perhatikan ayat 9 dan ke-10. Inilah panggilan kita bersama. Secara khusus di ayat yang ke-9, dikirimnya kebebasan kepada umat-Nya. Kata kebebasan menunjukkan apa sih? Kita sesungguhnya diberikan tanggung jawab secara pribadi untuk memberikan atau merespon setiap keadaan yang sedang kita hadapi. Caranya bagaimana? Justru kebebasan itu yang bukan berarti kita menggunakan kebebasan sebebas-bebasnya, melupakan Tuhan. Justru dengan kebebasan kita keluar dari batas-batas kekhawatiran, kecemasan, dan sebagainya. Kebebasan yang mau meraih dan dekat dengan Tuhan seperti halnya sang pemazmur. Kebebasan untuk mencintai Tuhan dan kebebasan untuk kemudian berserah kepada Tuhan secara total. Sekali mungkin kita sudah tidak punya cara lagi dalam menghadapi situasi kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi biarlah kebebasan yang Tuhan sudah berikan memampukan kita untuk sebebas-bebasnya keluar dengan percaya dan berserah pada kekuatan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas setiap kenyataan kehidupan yang sedang kita jalani. Persis pula, kebebasan apa itu yang perlu kita tunjukkan? Di ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan adalah kebebasan untuk berserah, untuk keluar dari batas-batas kita, untuk percaya dengan sepenuhnya, yang dilandasi dengan apa? Kekuatan untuk takut. Takut artinya, apapun yang hendak kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan tidak akan bersembunyi, tapi Tuhan akan menyatakan diri. Seperti di ayat yang ke-9, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Selama-lamanya kudus dan dahsyat. Yakinlah bahwa yang dahsyat dari Tuhan akan terjadi jika dalam kebebasan kita menjadi takut, menjadi berserah secara total kepada Tuhan, dan berikanlah tempat bagi Tuhan supaya Ia yang berbicara, yang menghidupi dan menyatakan kuasa, berkat, pertolongan atas kehidupan kita kini dan selamanya. Oleh karena itu, tanggapilah itu dalam kenyataan kehidupan duniawi yang sedang kita jalani saat ini. Sebagai penutup, tema keseimbangan hidup sorgawi dan duniawi. Kita telah berjumpa yang dari sorga. Bapa yang di sorga telah turun dan bersama dengan kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Penyertaannya tidak berbicara kemarin, tetapi kini dan selamanya. Untuk itu yang sorgawi, mari kita song-song dalam kehidupan duniawi ini. Bukan hanya pandemi yang terus mendekat, tapi terbukalah bahwa kerajaan surga itu sudah dekat, bahwa Ia bergerak terus dekat atas kehidupan dan kenyataan kita. Percayalah, yang dari surga hadir, menghidupi, menyatakan berkat dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, kebebasan yang Tuhan berikan, kiranya memampukan kita untuk merdeka dan percaya bahwa kita akan menjalani kehidupan dengan syukur dan percaya, sekalipun dalam keadaan yang paling berat kita hadapi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas setiap kebenaran dan kejujuran yang dari-Mu. Bahwa yang selamanya, kasih setia, perbuatan, dan kedahsyatan-Mu menopang dan berbicara dalam kehidupan kami. Maka dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, 26 Januari sampai dengan 8 Februari, kami yakin Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan.
terutama dalam menghadapi masa-masa pandemi ini Tuhan. Tolonglah kami, segarkanlah tubuh jiwa roh kami, oleh kekuatan dan kasih-Mu yang kokoh, teguh, dan yang selamanya itu. Mampukan kami merespon dengan bersyukur. Mampukan kami merespon dengan kebebasan kami untuk merdeka, percaya, dan seutuhnya berserah kepadamu. Mampukan kami terus takut kepadamu dan mengandalkan-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Mampukan pula kami percaya, sekalipun saat-saat yang tidak menyenangkan, membuat kami putus asa, gelap, patah, buat kami merasa terdesak dan tidak bisa berjalan. Yakinkan kami bahwa Engkau Tuhan selalu membukakan jalan kebenaran dan hidup kepada kami. Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan, dan kami mengucap syukur atas setiap kebenaran-Mu yang hari ini diwartakan dan disampaikan kepada kami di dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Begitu Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Secara khusus untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Suwartono, Ibu Waginah Paijo, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Widi Nugroho, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak dan Ibu Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiyati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Ibu Supini Prayit, Bapak Sidantono, Bapak Edwan, Ibu Vika. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir atas kehidupan hamba-hamba-Mu yang memasuki masa lansia dan dalam keadaan sakit. Dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tolonglah mereka Tuhan dalam rahmat, berkat, dan kuasa-Mu. Kekuatan-Mu yang ajaib bekerja atas kehidupan mereka Tuhan. Demikian juga untuk hamba-hamba-Mu yang sedang menjalani pemulihan kesehatan karena terpapar COVID-19, dan mereka yang juga sedang menjalani isolasi mandiri. Teguhkanlah iman mereka Tuhan supaya mereka tidak syok, patah, semangat. Tapi kami yakin dan percaya kekuatan-Mu menyegarkan dan menolong hamba-hamba-Mu ini. Satu persatu tengoklah dan tolonglah Tuhan dengan kasih kemurahan-Mu. Demikian juga gerakanlah kami Tuhan untuk membantu jemaat-jemaat yang dalam keadaan susah dan menderita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bergereja di tempat ini. Kami percaya kuat kuasa-Mu terus terjadi, memberkati persekutuan di tempat kami ini Tuhan, di gereja-Mu ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, memberkati kami satu persatu Tuhan. Dan Engkau mengetahui dari segenap pengharapan kami, dan Engkau mengetahui juga dari setiap usaha yang kami lakukan, dan Engkau mengetahui pula Tuhan dari setiap harapan-harapan hidup kami. Tolonglah kami Tuhan satu persatu. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar mendiang Ibu Sri Mulyani Daryoto. Kami yakin percaya Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kesegaran, memberikan kekuatan, dan melepaskan kedukaan. Berkati keluarga besar. Sekalipun dalam perasaan kehilangan, bila mereka terus melanjutkan kehidupan dengan percaya. Oleh karena Engkau Tuhan mengasihi dan menopang kehidupan keluarga besar mendiang Ibu Sri Mulyani Daryoto. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, memberkati, menolong. Dan setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan bencana-bencana alam lainnya Tuhan. Mampukan kami Tuhan juga untuk hadir. Tidak diam, mengabaikan, tapi terlibat secara penuh Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami dan mampukan kami untuk ikut andil di dalamnya. Inilah doa kami Tuhan Yesus, yang kami serahkan hanya kepadamu, sebagai sumber keselamatan, kehidupan, dan mukjizat. Kepadamu Tuhan Yesus, kami percaya, kami bersyukur, dan berserah. Amin. Demikian renungan mingguan Jumat
29 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan sepanjang masa. Amin.